Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor intuisi dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin banyak ya diantara kita yang juga mengalaminya ya. Kita sering mendengarkan nasihat yang baik, ceramah yang baik, anjuran-anjuran yang baik, ya, membaca buku tentang kebaikan atau segala macam. Tetapi setelah itu kenapa nasib kita tidak berubah, atau kita berguru kemana aja, tapi nasib kita tidak berubah. Sebenarnya yang kita dengar, yang kita pelajari, kadang-kadang hanya menjadi hiburan pikirannya. Kalau sudah menjadi hiburan pikiran, dia tidak akan merubah nasib atau tidak bisa merubah hidup ya. Yang udah jelas itu kalau bisa kita mendengarkan segala sesuatu nasihat, kritikan, atau kita membaca tentang buku-buku yang motivasi untuk merubah hidup kebaikan, menuju kepada kehidupan yang lebih baik, itu jangan hanya dijadikan hiburan pikiran ya, dijadikan tolak ukur dan langsung actionnya. Yang paling penting itu actionnya. Jadi kalau kita cuma menunggu ya, kita tidak akan bisa untuk merubah hidup ya. Kalau memang teman-teman semua pengen merubah hidup, ya harusnya ya segeralah gitu ya, segeralah dari ilmu yang didapat itu langsung dipraktekkan, bukan disimpan. Sama aja kalau kita punya kitab suci tetapi hanya untuk pajangan, tidak pernah dibaca atau segala macam, ya itu tidak akan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita dan tidak akan tercapai tujuan dari keinginan-keinginan kita. Jadi teman-teman seharusnya apabila sudah mendapatkan nasihat, mendapatkan anjuran, mendapatkan solusi, mendapatkan motivasi dari seseorang, dari teman atau segala macam, ya ada baiknya coba ditindaklanjuti dengan actionnya ya. Harus dilakukan, harus sekarang, harus dipaksain. Jadi kalau memang mau berubah nasib itu ya semuanya harus dipaksain, bukan hanya pasrah ya. Jadi kalau cuma hanya pasrah ya siapapun ya tidak akan bisa berubah ya. Siapapun Anda, ya Anda tidak ada siapa-siapanya ya. Jadi kalau diri Anda juga pengen tahu siapa diri Anda sebenarnya, gampang, lepaskan semua yang Anda miliki dan itulah diri Anda ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu siapa sih diri saya yang sebenarnya, gampang, lepaskan atribut segala macam ya, apapun yang kalian miliki lepaskan, lihat siapa yang benar-benar teman dan siapa yang bukan teman ya. Kebanyakan orang kan hanya cuman hanya sepintas lalu lewat aja, atau beberapa yang cuman ingin tahu keilmuannya aja, tetapi ya tidak serius untuk memang belajar. Kalau memang serius untuk merubah nasib ya belajarlah dengan serius. Jadi nggak ada cerita main-main ya. Orang pengen kaya itu banyak faktornya ya. Yang pertama ya dia harus punya skill dulu. Jadi jangan cuma doa kepengen kaya tetapi tidak ditunjang dengan skill atau kemampuan yang ada, itu tidak akan bisa kaya ya. Terus tidak ada ilmunya, tidak ada gurunya, nggak akan bisa kaya. Kalaupun doanya juga kepengen kaya, dikasih Allah benar-benar kaya, tetapi ilmu manajemen untuk pengelola kekayaan itu nggak ada, ya itu habis aja dimakan sama anak buah. Banyak kok kejadian di ruang lingkup ya, di circle Kisah Miyaji, banyak yang sudah memang dikasih kaya tetapi tidak bisa mengelola aset kekayaannya. Ya nyatanya juga ya sampai saat ini ya banyak yang bubar ini karena tidak bisa mengelolanya ya. Jadi ada investor, ada dana, punya aset miliaran tetapi tidak mengerti manajemen pengelolaannya, ya bubar pasar kalau kata orang. Jadi kalau kita memang kepengen kaya, kita berdoa kaya itu tidak cukup ya, harusnya ditunjang dengan ilmunya, intangible-nya, tangible-nya ya,
investasi ke atas dan investasi ke bawah itu harus semuanya. Jadi belajar kepada coachnya, kepada gurunya, kepada orang-orang yang sudah mengalami ya proses-proses untuk menjadi seorang kaya. Orang kaya itu juga nggak tiba-tiba juga dia kaya, ya, nggak ada. Nah, yang paling penting itu ya kalau miskin ya, kalau kita miskin nih ya, berusahalah untuk merubah nasib kita menjadi kaya. Terus ada yang nanya, kalau gagal gimana? Ya gagal ya kamu juga udah miskin juga ya, nggak ada yang ceritanya kalau gagal lo jadi miskin, enggak, kan memang dasarnya sudah miskin. Nah, tapi ya yang ada itu orang miskin menjadi kaya. Kalau kaya jadi kaya itu nggak ada. Yang kaya itu adanya yang jadi miskin gitu. Tapi kalau miskin, kita berusaha segala macam semaksimal mungkin. Atau kalau gagal ya kita tetap miskin, tetapi minimal kita sudah berjuang. Nah, kalau memang mau berubah ya udah tahu diri kita ini miskin, ya berusaha untuk berjuang untuk merubah nasib keluar dari kemiskinan itu. Ya, usahakan segalanya dengan keahlian, dengan belajar, dengan mengikuti orang-orang kaya, kayak mana caranya. Nah, yang jadi hambatan kadang-kadang ya kita mau memasuki circle orang-orang kaya kan belum tentu masuk ke mau didekati dengan level-level yang di bawah ya. Nah, itu caranya juga gak banyak caranya. Misalnya kita ke tempat-tempat mereka olahraga ya, misalnya lari sore ya segala macam, atau tempat-tempat yang biasanya di lapangan tuh ada permainan layangan ya kayak Sundaren ya. Itu orang-orang kaya suka yang seperti itu. Nah, kita main di situ di komunitas-komunitas mereka yang memang ya dari situ ya kita akan masuk ke ruang lingkup mereka. Mereka juga senang kok sebenarnya orang-orang kaya tuh bergaul dengan orang-orang di bawahnya. Karena kadang-kadang pengalaman itu juga mereka dapatkan justru dari orang-orang dari bawah. Makanya mereka banyak ilmunya. Nah, orang kaya itu sebenarnya tidak pernah sungkan ya bergaul sama siapa aja. Tetapi kadang-kadang ya kita yang di level bawah pengen mendekati orang kaya itu ada rasa sungkan-sungkan luar biasa ya. Karena memang yang jelas ya beda strata mungkin atau apa segala macam. Memang di mata Allah nggak ada, tapi di kenyataan realita ya memang seperti itu. Jadi kalau memang mau belajar menjadi kaya, banyak jalannya, banyak caranya, tetapi yang paling penting adalah apakah kamu sudah mempunyai skillnya, mempunyai sesuatu keahlian yang memang mempunyai value untuk dijual ya. Kalau sudah punya value yang untuk dijual ya gampang sebenarnya ya. Ini cuman sekadar itu ya. Jadi saya garis bawain lagi, jika ingin tahu siapa diri Anda sebenarnya, lepaskan semua yang Anda miliki, maka itulah diri Anda. Dan satu lagi yang saya garis bawahi adalah kalau ingin kaya ya harus punya guru ya, harus punya keahlian ya, harus terus dibina ya, harus terus belajar ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah malas ya, terus berjuang ya. Jadi kalau orang kaya itu rata-rata ya 16-18 jam kerja ya. Sedangkan yang level bawah ya 8 jam aja sudah mengeluh kadang-kadang. Jadi di situ aja sudah ada perbedaannya antara bumi sama langit. Jadi kalau kalian cuman mendem dungo ya, mendem agomo kepengen kaya, ya agak sulit banget nih. Jadi banyak yang bertanya tentang kaya, inilah mungkin jawaban buat teman-teman, dan semoga ini juga ya menambah wawasannya buat teman-teman semua ya. Jadi jangan pernah sungkan, jangan pernah malas ya. Tunjukkan apa keahlianmu, tunjukkan apapun yang memang nilaimu di mata orang yang bisa dijual ya dijual, dan itu adalah sesuatu yang memang akan menjadi modal awal bagi teman-teman untuk menjadi seorang yang kaya ya. Kaya di sini mungkin dalam artian materi ya, tetapi kaya sesungguhnya bukan itu ya. Intinya materinya dulu. Rata-rata orang mengumpamakan atau mengarani kaya itu ya berkecukupan materi, berkecukupan finansial ya. Tapi yang jelas ya, saran saya jangan cuman nasihat itu dijadikan hiburan untuk pikiran,
tetapi jadikanlah itu tolak ukur di dalam pikiran untuk merubah nasibmu. Ya, mudah-mudahan nasib teman-teman semua yang menonton channel video Kisah Mi Haji ini ya diberkahi sama Allah, diberi rahmat dan dimudahkan segala macam urusannya, ya dilancarkan segala macam perjuangannya, dan memang dimakbulin segala macam doanya. Ilmu katon mesti kedelang, lamun kedelang orang mesti katon. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi dari Kisah Mi Haji.